Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Matematika Dasar untuk membahas materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu mengenai fungsi transendental. Nah, berdasarkan pertemuan sebelumnya, fungsi transendental itu memiliki 6 pembahasan, di mana pembahasan pertama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan kita akan melanjutkan pertemuan kali ini dengan pembahasan berikutnya, gitu ya. Pembahasan selanjutnya itu adalah integral tentu untuk fungsi khusus. Nah, di sini hanya diperkenalkan saja beberapa fungsi khusus dan kira-kira bagaimana bentuk integral tentunya. Yang pertama adalah fungsi error, di mana fungsi error dinyatakan dengan 2 per akar V integral 0 sampai X E pangkat min T kuadrat dt, di mana E itu merupakan fungsi eksponensial gitu. Eksponensial. Nah, selanjutnya diperkenalkan lagi namanya fungsi integral sinus, yaitu integral 0 sampai X sin T per T dt. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada lagi integral Fresnel sinus, yaitu yang dinyatakan dengan integral 0 sampai X sin Vt kuadrat per 2 dt. Dan yang terakhir adalah integral Fresnel cosinus, yaitu integral 0 sampai X cos Vt kuadrat per 2 dt. Jadi, nah ini ada kira-kira 4 fungsi khusus ya yang dibentuk atau didefinisikan dengan integral-integral berikut. Seperti itu. Kita lanjutkan selanjutnya. Tadi kita sudah bertemu dengan yang namanya fungsi eksponensial. Nah, di sini dijelaskan fungsi eksponensial itu merupakan fungsi yang dibentuk dengan yang namanya sifat bilangan berpangkat. Sifat bilangan berpangkat. Berpangkat di sinilah yang merujuk kepada eksponensial. Misalnya saja kita punya fungsi fx sama dengan 2 pangkat x gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh fungsi eksponensial. Atau misalnya fx itu akan sama dengan e pangkat x gitu ya. Nah, ini juga salah satu bentuk contoh fungsi eksponensial. Nah, fungsi-fungsi eksponensial ini sangat berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat gitu ya. Nah, contohnya saja kalau kita misalnya punya 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y, itu kan sama dengan 2 pangkat X tambah Y ya. Nah, kira-kira seperti ini sifat-sifat bilangan berpangkat yang kita sudah pelajari pada saat sekolah dulu gitu ya. Nah, yang pertama akan dibahas mengenai fungsi eksponensial adalah turunan fungsi eksponensial. Nah, misalnya fx sama dengan a pangkat gx, di mana a merupakan konstanta yang tidak boleh 1 dan besar dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, misalnya saja kita punya contoh fx sama dengan 3 pangkat 5x kuadrat tambah 7 misalnya. Ini merupakan salah satu bentuk contoh fungsi fx sama dengan a pangkat gx gitu ya. Nah, untuk turunan fungsi ini dapat kita nyatakan dengan, kalau kita ingin mencari turunan fungsi dari fx ini, itu akan sama dengan pertama turunkan si gx. Gx itu merupakan fungsi pada pangkatnya, berarti dx dari 5x kuadrat ditambah 7. Dikali fungsi awal kita, yaitu 3 dikali 5x kuadrat tambah 7, dikali logaritma natural dari a. Logaritma natural dari bilangan pokok kita yaitu 3. Ini akan sama dengan, ingat bahwa logaritma natural dari 3 merupakan konstanta ya, berarti bisa kita majukan ke depan. Logaritma natural dari 3 dikali, ini turunannya 10x, kemudian yang ini dikali 3 pangkat 5x kuadrat ditambah 7. Nah, kira-kira ini untuk turunan dari fungsi eksponensial tipe pertama. Untuk tipe kedua, yaitu fungsi fx sama dengan e pangkat gx. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya bilangan Euler ya. Bilangan Euler yaitu e di sini e pangkat gx atau eksponensial dari gx gitu ya. Nah, fungsi ini misalnya saja kita punya fx sama dengan e pangkat x kuadrat gitu ya. Nah, sekarang perhatikan untuk turunan fungsi ini, berarti kita mau mencari dx dari fx kita, itu akan sama dengan pertama turunkan gx-nya, yaitu fungsi pada pangkat. Berarti dx dari x kuadrat dikali fungsi kita pada awalnya e pangkat x kuadrat
dikali sebenarnya dengan ln ya, logaritma natural dari bilangan pokoknya itu si E. Cuman di sini tidak ada, kenapa? Karena logaritma natural dari E itu nilainya sama dengan 1. Makanya kalau dikalikan 1 kan sama saja dengan bilangan itu sendiri ya. Makanya ini dihilangkan saja gitu, karena sama dengan 1 selalu nilainya gitu ya. Nah, akan sama dengan turunannya adalah 2x dikali E pangkat x kuadrat. Kira-kira seperti ini untuk contoh turunan fungsi eksponensial dengan 2 tipe, gitu ya. Nah, sekarang untuk integralnya sendiri, integral dari E pangkat U du itu sama dengan E pangkat U tambah C. Jadi seandainya kita punya integral dari E pangkat 2x misalnya, dx gitu ya. Nah, ini biasanya kita akan memisalkan dulu si 2x itu sebagai U. Sehingga nanti kita bisa memperoleh bentuk hanya E pangkat U saja. Jadi nanti di sini du sama dengan 2 dx gitu ya. Sehingga dx itu sama dengan du per 2. Nah, jadi integral kita yang kita punya adalah integral E pangkat U, dx-nya diganti dengan du per 2. 2 ini adalah konstanta, berarti setengah integral E pangkat U du. Nah, di sini integral E pangkat U du adalah E pangkat U plus C, berarti setengah dikali E pangkat U plus C. Nah, kita kembalikan U kita tadi, yaitu setengah E pangkat 2X plus C. Nah, kira-kira ini contoh untuk integral eksponensial dengan bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua, misalnya integral A pangkat X dx gitu ya. Nah, integralnya akan sama dengan 1 per logaritma natural dari X dikali A pangkat X tambah C. Nah, contohnya saja kita punya integral 5 pangkat X misalnya, dx. Nah, ini akan sama dengan 1 per logaritma. Kita lanjutkan. Bentuk eksponen lain misalnya saja fungsi dipangkatkan dengan sesuatu gitu ya. Ini sama saja kita mencari integral fungsi yang dipangkatkan yang seperti kita punya dulu pada aturan turunan, yaitu integral x pangkat r ya. X pangkat r itu dx itu kan sama dengan 1 per r tambah 1 x pangkat r tambah 1 plus c ya. Nah, sama. Jadi ini merupakan salah satu bentuk eksponensial juga, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal. Misalnya, kita punya Y adalah 3 pangkat 3X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, berdasarkan teorema kita ya, untuk turunannya dxy itu akan sama dengan pertama turunkan fungsi G-nya, berarti dx dari 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1, kemudian dikalikan dengan fungsi awalnya, yaitu 3x kuadrat min 2x tambah 1, dikalikan dengan logaritma natural dari 3. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk soal nomor 2, silahkan lanjutkan ya. Nah, sekarang soal nomor 3. Integral dari E pangkat min 4x dx. Sama ya, kan kita hanya memiliki teorema, yaitu integral E pangkat U saja du. Nah, ini yang sama dengan E pangkat U plus C. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita misalkan dulu. Si U-nya sama dengan min 4X. Berarti kita punya du sama dengan min 4 dx. Atau du per min 4 itu sama dengan dx. Sehingga integral kita berubah menjadi integral E pangkat U, dx-nya adalah du per min 4. Sehingga kita memiliki integral min 4 integral E pangkat U du. Nah, sekarang ini sudah bisa kita hasilkan ya integralnya, yaitu min 1/4 E pangkat U plus C. Nah, sekarang kembalikan U pada pemisahan kita awal, yaitu min 1/4 E pangkat min 4X plus C. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk nomor 4 silahkan ya dijadikan sebagai latihan. Nah, ingat kembali yang seperti Ibu pernah sebutkan sebelumnya, kadang ketika kita memisalkan U sama dengan sesuatu fungsi, misalnya di sini min 3X kuadrat,
kita juga merubah yang namanya batas dari yang kita punya. Berarti kalau X-nya 3, U-nya sama dengan min 27. Kalau X-nya 1, berarti U-nya sama dengan min 3. Nah, berarti ini integralnya menjadi apa? Integral dari min 3 sampai min 27. Dari fungsi kita yang sudah kita rubah. Nah, ingat, di sini seharusnya batas integral adalah yang terkecil, yang kecil sampai besar ya, sedangkan ini kebalikan. Kan min 27 itu lebih kecil ya daripada min 3. Nah, bagaimana kita gunakan sifat integral yang pernah dulu kita bahas, yaitu misal kita punya integral dari B sampai A, fx dx. Di mana di sini A itu lebih kecil dari B. Nah, ini bisa kita ubah menjadi minus integral A sampai B, gitu ya, fx dx. Di mana di sini A-nya lebih kecil dari B, gitu ya. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Nah, silahkan selesaikan nomor 4 dengan sifat-sifat dan cara-cara yang sudah pernah diajarkan. Kita masuk ke fungsi logaritma. Sebelumnya, untuk fungsi logaritma dan fungsi eksponensial itu saling berinvers ya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi logaritma, pasti hubungannya akan dengan eksponensial gitu ya. Nah, sekarang untuk turunan fungsi logaritma sendiri, seandainya kita punya fx sama dengan log A log gx gitu. Nah, ini merupakan basisnya. Biasanya orang bisa buat seperti ini juga, fx sama dengan A log gx gitu ya. Atau beberapa buku A-nya diletakkan di sini. Sama saja ya, ini bentuk yang sama. Nah, ketika punya fungsi seperti ini, cara menurunkannya, misal ibu punya fx sama dengan 3, di mana ingat ya, A itu adalah konstanta, 3 log 5x kuadrat tambah 2 misalnya, gitu ya. Nah, ini yang gx, ini yang si A, yang basis kita. Sehingga nanti dx dari fx itu akan sama dengan apa? Pertama, turunkan gx, kemudian dibagi dengan gx. Berarti turunkan si gx, berarti dx dari 5x kuadrat tambah 2, dibagi dengan gx-nya, yaitu 5x kuadrat tambah 2. Dikali A log bilangan Euler-nya atau E. Jadi akan sama dikali dengan 3 log E. Gitu ya. Nah, ini akan sama dengan 3 log E merupakan konstanta ya. Kita pindahkan ke depan. 3 log E dikali, ini turunannya adalah 10x per 5x kuadrat tambah 2. Jadi kira-kira ini turunannya. Nah, sekarang untuk ini nih, kalau yang tipe pertama kita punya logaritma biasa ya. Basisnya boleh ganti-ganti, yaitu suatu konstanta A. Sedangkan ini kita sebut logaritma natural, yaitu logaritma di mana basisnya itu 10 ya. Jadi kalau basisnya 10 atau E gitu ya. Nah, ini menghasilkan logaritma natural. Jadi contoh kita punya fx sama dengan logaritma natural dari 5x kuadrat tambah 2 yang tadi. Tambah 2, gitu ya. Nah, sekarang gimana hasil dari turunannya? Maka turunan dari fungsi fx kita, itu akan sama dengan pertama turunkan fungsi gx-nya. Berarti dx dari 5x kuadrat tambah 2 dibagi dengan gx kita, yaitu 5x kuadrat tambah 2 dikali dengan A log E gitu ya. Jadi kalau misalnya logaritma natural, sebenarnya dia tidak ada lagi karena logaritma natural kan basisnya E ya. Jadi sama dengan kita punya kalau A-nya itu adalah si E, berarti E log E gitu. Kalau kita pakai yang bagian atas. Nah, E log E ini kan adalah 1 ya, sama dengan 1. Makanya nggak ada di sini dituliskan, karena ini dikali 1 gitu ya, sama dengan bilangan itu sendiri. Dan sama dengan 10x per 5x kuadrat tambah 2. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk turunan fungsi logaritma. Nah, untuk integralnya sendiri, nah, jika kita definisikan suatu fungsi logaritma natural, jadi kita berhubungan di sini hanya logaritma natural ya. Nah, yaitu si
logaritma natural X itu sama dengan integral 1 sampai X 1 per T dt. Jadi ini definisinya. Jadi kalau kita ketemu logaritma natural, sebenarnya dia merupakan integral dari 1 per T dt, gitu ya. Nah, seandainya dengan teorema kalkulus, kita ingat ya, ketika kita turunkan suatu integral, itu akan sama dengan 1 per T dt ya, harusnya, karena ini kita turunkan nilai dari suatu integral ya, berdasarkan teorema kalkulus. Itu kan akan sama dengan menurunkan silen ya, karena kalau kita kasih di sini turunan, di sini juga turunan, sama ya kiri kanan. Nah, akan sama dengan siapa? 1 per T atau 1 per X ketika kita sudah masukkan batasnya. Nah, lihat lagi di sini teorema kalkulus kita yang kemarin ya. Itu sama dengan 1 per X. Jadi nanti biasanya untuk fungsi logaritma yang dicari adalah integral dari 1 per dengan ln dari, kenapa mutlak di sini? Positif gitu ya. Nilai dari logaritma itu dipastikan positif karena itu merupakan sifat logaritma. Lihat kembali sifat logaritma pada pelajaran sekolahnya dulu gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau untuk integral fungsi logaritma bentuknya dalam fungsi 1 per gitu ya, integral yang ditanya. Sehingga nanti yang kita peroleh adalah logaritma natural mutlak fungsi kita ditambah C hasilnya. Nah, sekarang kira-kira seperti ini. Untuk turunan saja dulu ya. Misal untuk turunan, kita punya yang sekarang itu logaritma 2 log, atau kita buat di sini ya, fx-nya sama dengan 2 log 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat tambah x kurang 7 misalnya. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau mencari dx dari fx kita, itu sama dengan pertama dx dari 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah x kurang 7 per gx kita tadi 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah x min 7 dikali dengan 2 log ya, berdasarkan teorema kita ini. Oke, nah sekarang ini silahkan dijabarkan, kemudian ini juga silahkan menjadi soal ya. Soal latihan, silahkan dicari kira-kira berapa jawabannya. Oke, melanjutkan. Ini untuk yang latihan integralnya. Nah, perhatikan yang kita biasa miliki adalah misalnya integral 1 per 2x tambah 1 atau integral 2 ln x per x dx gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, misal contoh nomor 1, kita misalkan terlebih dahulu. Misal, U kita sama dengan 2x tambah 1. Berarti DU kita sama dengan 2dx, berarti DU per 2 sama dengan dx gitu ya. Nah, dari sini kita punya bahwa nanti integral dari fungsi yang kita punya bisa menjadi 1 per U, dx-nya adalah DU per 2. Ini akan sama dengan setengah integral 1 per U DU. Atau misalnya kita punya integral 1 per T dt gitu ya. Nah, ini kan sama dengan ln mutlak dari U ditambah C per 2, karena dia setengah ya, kan sama dengan ln mutlak dari 2x tambah 1 per 2 plus C. Nah, kira-kira ini hasil dari integral kita. Nah, sekarang perhatikan ini agak tidak biasa ya. Nah, kira-kira menurut Anda, apa yang dimisalkan sebagai U-nya, sehingga nanti kita bisa menyelesaikan integral ini. Nah, silahkan ya. Jadi, ini dijadikan soal latihan. Selanjutnya kita masuk fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri sebenarnya sudah dibahas sedikit ya. Jadi kalau kita punya turunan fungsi trigonometri, turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Ya, ini sudah pernah dibahas dan silahkan dipelajari ulang. Dan untuk integralnya sama. Kita juga sudah pernah membahas ya, ada teoremanya integral dari sinus x itu sama dengan min cos x plus c. Sama ini pakai aturan anti turunan ya. Anti turunan. Kemudian juga integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c gitu ya. Nah, untuk yang lainnya biasanya kalau kita punya tangen itu nanti kita jadikan sin per cos.
Nah, jadi nanti kita bisa pakai pemisalan siapa dimisalkan dengan U. Gitu. Nanti akan dapat hasil itu integralnya berapa gitu ya. Nah, contoh seandainya nih kita punya untuk nomor 1 turunan dari 3x kurang 2x. Nah, ini memakai aturan rantai. Apa itu aturan rantai? Aturan rantai ini seandainya kita punya suatu fungsi di mana fungsi itu merupakan fungsi lainnya, misalnya gx gitu ya, f gx gitu. Nah, bagaimana untuk turunannya? Maka turunan dari si f gx itu pertama adalah kita turun dulu si gx, si fungsi kita. Jadi kita turunkan df kita dengan gx sebenarnya ya, turunkan si f terhadap gx gitu. Cuman di sini gx-nya anggap saja sebagai suatu u gitu ya, df per du gitu ya, anggap dia sebagai u. Kemudian turunkan si gx tadi yaitu si u terhadap si x gitu ya. Sebenarnya kan si u itu adalah si gx. Nah, sehingga anggap ini sebagai u, d dari cos 3x kuadrat kurang 2x itu akan sama dengan pertama turunkan d cos u, karena kita anggap ini si u kita ya, terhadap u. Kemudian turunkan si u kita tadi, d u kita tadi terhadap x. Turunan cos itu akan sama dengan min sin ya, jadi min sin u dikali, nah du kita itu adalah turunan dari 3x kuadrat dikurang 2x ya, per dx ya, akan sama dengan, nah substitusi kembali u menjadi fungsi sebelumnya yaitu min sin 3x kuadrat min 2x dikali turunan ini adalah 6x kurang 2. Gitu ya, ini bisa kita sederhanakan, kita pindahkan ke depan jadi min 2 3x min 1 gitu ya, kali sin 3x kuadrat kurang 2x. Nah, kira-kira ini hasil dari turunan kita. Nah, ini cobakan. Cobakan juga kira-kira nanti hasil turunannya seperti apa gitu ya. Pakai aturan rantai juga. Jadi kalau ada 3 gitu misalnya ya, ini kan sinnya pangkatkan 4 gitu ya. Jadi ada 3 rangkaian ya, buat 3 rangkaian juga. Jadi misalnya kita punya fungsi gx kita, tapi g-nya terhadap suatu fungsi lainnya hx gitu ya. Nah, ini bagaimana anggap ini misalnya si v yang si g-nya adalah si u. Jadi pertama turunkan f terhadap u, kemudian turunkan u terhadap v, kemudian turunkan v terhadap x, gitu ya, dikali semuanya. Seperti itu ya. Nah, sekarang lanjut untuk yang nomor 3, integral lagi. Nah, misalnya Ibu punya integral x kuadrat kali cos x pangkat 3 tambah 5 dx. Nah, apa hasilnya? Sedangkan kita hanya punya integral dari cos x dx itu akan sama dengan sin x ya, plus c. Nah, kita hanya punya ini. Bagaimana ya? Salah satu caranya adalah dengan memisalkan. Misal, u sama dengan x pangkat 3 tambah 5. Sehingga du sama dengan 3x kuadrat dx. Sehingga nanti du per 3x kuadrat sama dengan dx. Nah, kita ubah di sini. Jadi, integral x kuadrat kali cos u. Karena udah berubah jadi u ya. Dx-nya diganti dengan du per 3x kuadrat. X kuadrat dengan X kuadrat saling meniadakan, kita punya sepertiga dikeluarkan karena konstanta integral cos U du. Nah, ini sudah mirip ya dengan cos X dx ya. Sehingga ini akan menjadi sepertiga kali sin U plus C. Karena integral cos U adalah sin U plus C gitu ya. Akan sama dengan, nah substitusikan lagi fungsi kita yang sebelumnya, yaitu sepertiga sin x pangkat 3 plus 5 plus c. Selesai ya. Nah, sekarang coba yang ini, yang mana yang bakal harus dimisalkan, kemudian bagaimana hasilnya nanti gitu ya. Silahkan dicoba sebagai latihan. Yang terakhir adalah fungsi inverse trigonometri. Karena tadi ada trigonometri, sekarang kita masuk ke inverse-nya. Nah, seperti apa? Misal kita punya y sama dengan sin x.
maka ada fungsi yang namanya fungsi inverse, yaitu X itu sama dengan sin inverse Y. Jadi dibalikan gitu ya, dikebalikan. Jadi sama misalnya kita punya fungsi X gitu ya, Y sama dengan X, maka nanti inverse-nya adalah X sama dengan Y gitu ya. Jadi kebalikannya. Nah, sedangkan pada sin jadinya sin inverse Y gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, kalau untuk cos juga ada cos inverse. Untuk tangen juga ada tangen inverse, dan untuk secant juga ada secant inverse. Jadi nanti kita akan bertemu dengan fungsi yang tulisannya Y sama dengan sin inverse dari X gitu ya. Jadi awalnya dari mana? Dari X sama dengan sin Y gitu ya, karena kebalikannya. Nah, untuk batas sendiri kalau sin inverse dari min V per 2 sampai V per 2, kalau cos itu dari 0 sampai V, kemudian kalau tangen itu min V per 2 sampai V per 2, tapi batasnya terbuka. Dan kalau secant itu adalah 0 sampai V, tapi nggak boleh V per 2 gitu ya, karena secant itu adalah cos per sin gitu ya. Nah, sekarang perhatikan untuk fungsi inverse trigonometri ini, dia bisa kita samakan. Jadi kalau dalam trigonometri biasa, kita punya segitiga siku-siku, kemudian ini ada theta gitu misalnya ya. Kemudian ini ada X, ada Y, ini si R gitu ya. Nah, sekarang kalau pada trigonometri kita punya segitiga siku-siku juga. Tapi yang kita miliki di sini adalah si X, kemudian kita punya untuk jari-jarinya kita punya 1 gitu ya. Kenapa 1? 1 merupakan panjang jari-jari untuk 1 unit lingkaran gitu. Maksudnya 1 unit jari-jarinya untuk lingkaran kita. Nah, sekarang yang sudutnya adalah si, misalnya di sini cos inverse gitu ya, cos inverse X gitu. Nah, jadi kalau untuk sin, kan ini kita tahu ya, panjang ini akan sama dengan akar dari 1 dikurang X kuadrat. Gitu ya, karena panjang dari sisi tegak adalah sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat diakarkan gitu ya. Makanya nanti sinus dari cos inverse X itu hasilnya adalah depan, yaitu akar 1 kurang X kuadrat dibagi miring. Miringnya 1, atau sama dengan 1 kurang X kuadrat. Jadi sin dari cos inverse X bisa dinyatakan seperti ini. Sama halnya nanti kalau kita mau cari cos dari sin inverse, berarti ganti ya, ini jadi sin inverse gitu ya. Kemudian tangen juga sama. Nah, kemudian untuk ini tangen inverse ya, secant dari tangen inverse, kemudian tangen dari secant inverse dibagi seperti ini. Nah, kira-kira ini semua merujuk seperti ini ya. Jadi silahkan dicoba-coba untuk mendapatkan 1, 2, 3, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Hingga nanti teorema ini berguna ketika kita ingin menurunkan atau mengintegralkan. Jadi diperoleh nanti turunan dari sin inverse X itu sama dengan 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Kemudian untuk, dan nilainya di sini ya, X-nya tidak boleh 0 ya. Kemudian untuk turunannya juga akan sama dengan min 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Untuk turunan dari tangen yaitu 1 per 1 tambah X kuadrat, dan untuk secant turunannya 1 per mutlak dari X akar X kuadrat kurang 1. Gitu ya. Nah, ini silahkan diingat-ingat gitu dengan membahas banyak-banyak soal ya. Nah, untuk integralnya juga sama. Jadi kalau misalnya turunannya itu kita memang berhubungan dengan sin inverse gitu ya, tapi ketika integral yaitu dikaitkan dengan bentuk umumnya tadi, bentuk dalam X-nya tadi ya, yaitu 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Nah, itu sama dengan sin X, sama dengan kita mencari logaritma tadi, kalau turunan logaritmanya ada gitu ya. Nah, sedangkan untuk integralnya biasanya integral 1 per X yang ditanya gitu ya, sehingga nanti dapatnya ln X plus C gitu ya. Nah, sekarang untuk inverse trigonometri, integral dari 1 per akar itu sama dengan sin, integral 1 per 1 tambah itu sama dengan tangen, dan integral 1 per X akar X kuadrat min 1 sama dengan secant. Jadi nanti silahkan dicocokkan yang mana gitu ya. Oke.
Nah, ini kalau seandainya ini semua konstanta yang di depannya itu 1 gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya berbeda, yaitu A kuadrat, di mana A itu merupakan konstanta ya. A itu konstanta, maka integral 1 per A kuadrat kurang X kuadrat, misalnya 2 kuadrat ya, kurang X kuadrat. Nah, itu sama dengan sin inverse X per 2 tambah C. Gitu ya, kira-kira untuk contoh integral fungsi inverse trigonometri. Gitu ya. Sekarang kita lanjut pada soal, contohnya gini. Jadi, turunan dari secant inverse X pangkat 3. Nah, ini ada fungsi di dalamnya, berarti sama dengan aturan rantai kan. Pertama kita harus cari, anggap ini sebagai U ya. Jadi, akan sama dengan D, anggap secantnya itu D secant inverse U terhadap DU, kemudian dikali dengan turunan si U terhadap X gitu ya. Sama dengan, kita tahu tadi secant kalau kita mau turunkan inverse X sama dengan 1 per mutlak X akar X kuadrat tambah 1 gitu kalau turunannya ya. Berarti ini sama dengan 1 per mutlak dari X pangkat 3 akar dari X pangkat 3 kuadrat ya, berarti X pangkat 6 kurang 1. Gitu ya. Dikali dengan DU. DU kita sendiri adalah si D X pangkat 3 per X ya. DX ya. Sama dengan 1 per mutlak X pangkat 3 akar X pangkat 6 kurang 1 kali 3X kuadrat. Jadi kira-kira ini untuk hasil dari soal kita ya, turunannya. Nah, silahkan dicoba untuk yang bagian kedua. Nah, bagian kedua silahkan dicoba ya, kira-kira hasilnya berapa gitu ya. Nah, sekarang untuk yang integralnya. Seandainya kita punya integral 0 sampai setengah akar 2 gitu ya. Berarti ini integral 0 sampai setengah akar 2 dari 1 per akar 1 kurang X kuadrat dx. Nah, kita lihat contohnya. Dari sini kita tahu bahwa integral 1 akar kan sama dengan ini ya, sin inverse dari X tambah C gitu ya. Karena ini berkaitan dengan 1 min akar 1 per akar 1 kurang X kuadrat ya. Jadi ini akan sama dengan sin inverse X dengan batas 0 sampai setengah akar 2. Nah, silakan substitusi konstantanya sin inverse setengah akar 2 dikurang sin inverse 0. Nah, ini bisa dicari ya, ini berapa ya? Oke, kira-kira seperti itu untuk inverse trigonometri. Nah, jadi silahkan ini lanjutkan, tapi ini yang dipakai adalah yang tipe 1 per akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Di mana A-nya itu adalah sehingga dapat 12, berarti akar 12 kuadrat ya, dikurang. Nah, ini supaya dapat 9X kuadrat, berarti ini 3X ya, dikuadratkan. Nah, ini nanti jadi apa hasil integralnya? Silahkan dicoba ya. Nah, jadi, untuk materi fungsi transendental kita sudah selesai ya. Jadi, kita membahas 4 fungsi transendental, yaitu pertama fungsi eksponensial, kemudian di sini ada turunan dan ada integralnya, ada D, ada integral, kemudian ada juga logaritma ya, logaritma, ada turunan dan ada integral, di mana masing-masing fungsi ini ada 2 tipe ya. Kalau eksponensial tipe pertama A pangkat fx, tipe kedua E pangkat fx, gitu ya. Nah, untuk tipe logaritma juga ada 2 ya, ada logaritma biasa, ada logaritma naturalnya gitu ya. Kemudian pada kali ini untuk materi fungsi transendental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.